Alas Roban selalu punya reputasi yang tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan setelah jalan besar dibangun rapi, lampu-lampu dipasang, dan truk-truk melintas seperti biasa, hutan itu tetap terasa seperti sesuatu yang hidup. Seperti tempat yang punya napas sendiri. Malam itu, seorang perempuan bernama Rania menyetir sendirian. Ia baru pulang dari urusan keluarga, dan memilih jalur cepat melewati Alas Roban. Di dalam mobilnya, AC dingin menyala, tetapi tubuhnya tetap terasa panas, bukan karena cuaca, melainkan karena perasaan yang tidak jelas. Perasaan seperti sedang diperhatikan. Lampu jalan tidak sepenuhnya membantu. Cahaya kuningnya jatuh putus-putus di aspal, dan di luar itu hanya ada gelap, batang pohon yang rapat, serta semak yang seolah bergerak perlahan. Angin di antara pepohonan terdengar seperti bisikan yang tidak selesai. Rania tidak percaya hal-hal mistis secara berlebihan, tapi ia juga bukan orang yang menantang. Ia tumbuh dengan cerita-cerita tentang Alas Roban, tentang orang hilang, tentang pengendara yang mendadak tersesat padahal jalannya lurus, tentang suara perempuan menangis di pinggir jalan yang kalau ditoleh, bukan manusia. Ia mencoba mengalihkan pikiran. Radio dinyalakan, tapi siaran hanya berisi desis panjang. Ia mengganti frekuensi, namun semua sama, seperti ada sesuatu yang menekan udara. Lalu, di kejauhan, ia melihat sesuatu. Di pinggir jalan, ada sosok berdiri. Seorang perempuan, rambutnya panjang, pakaian putihnya terlihat kotor seperti habis jatuh ke tanah basah. Ia berdiri membelakangi jalan, menghadap ke arah hutan, tidak bergerak sama sekali. Rania menelan ludah. Tangan kanannya mencengkeram setir lebih kuat. Ia melewati sosok itu tanpa melambat. Namun begitu mobilnya melewati, kaca spionnya seperti menangkap gerakan. Sang perempuan tadi sudah tidak berada di tempat semula. Dan anehnya, Rania merasa seperti ada sesuatu yang ikut masuk ke mobilnya. Bukan suara, bukan bayangan, tapi perubahan suhu. Udara di kabin tiba-tiba jauh lebih dingin, seperti AC berubah menjadi kulkas. Nafas Rania terlihat tipis di kaca depan. Ia menoleh cepat ke kursi belakang. Kosong. Tapi rasa dingin itu tidak hilang. Rania berusaha tenang. Ia menatap jalan. Terus maju. Tidak berhenti. Beberapa menit kemudian, ia melihat papan jalan kecil di kiri, Alas Roban. Padahal, ia yakin papan itu sudah ia lewati tadi. Dadanya mulai berdebar. Ia melaju lebih cepat. Namun jalan itu terasa seperti tidak berakhir. Lampu jalan yang sama. Tikungan kecil yang sama. Pohon-pohon yang sama. Bahkan, sebuah warung tua yang terlihat kosong di sisi kanan, yang seharusnya tidak ada di jalur ini pada malam hari. Ia menekan gas. Dan tiba-tiba, radio yang sejak tadi mati, menyala sendiri. Bukan musik, bukan siaran, melainkan suara lirih yang sangat pelan, seperti seseorang berbicara dari jauh. Suara itu bukan suara laki-laki. Suara itu terdengar seperti suara perempuan. Dan anehnya, suara itu menyebut nama Rania. Pelan, panjang, seperti memanggil dari dalam hutan. Rania merinding. Ia ingin mematikan radio, tapi tombolnya seperti tidak bekerja. Suara itu semakin jelas. Seolah-olah bukan dari radio, melainkan dari kursi belakang. Rania menahan napas. Kaca mobilnya mulai berembun. Dan di embun itu, perlahan muncul jejak jari. Seperti ada tangan tak terlihat menyentuh kaca dari dalam. Rania menjerit dalam hati. Ia tidak berani menoleh lagi. Ia hanya menatap jalan, berharap jalan ini berakhir. Namun di depan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa turun. Di tengah jalan, berdiri sosok perempuan yang sama. Kali ini, menghadap ke arah mobil. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan bibirnya tersenyum tipis, seolah sudah menunggu. Rania menginjak rem mendadak. Ban mobilnya berdecit.
Mobil berhenti. Dan ketika lampu mobil menyorot penuh sosok itu, tubuh perempuan itu tidak utuh. Bagian bawahnya tidak ada. Seolah-olah ia bukan berdiri, melainkan melayang setengah badan. Rania menutup mulutnya, menahan suara. Lalu, sosok itu mengangkat tangannya perlahan. Jarinya panjang, hitam, seperti bekas terbakar. Dan ia menunjuk ke arah kursi penumpang depan. Rania menoleh. Dan ia melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Di kursi penumpang depan, duduk seseorang. Padahal ia sejak tadi sendirian. Seseorang itu menoleh pelan. Wajahnya sama persis seperti Rania. Tapi matanya hitam kosong, dan mulutnya tersenyum lebar. Rania tidak bisa bergerak. Kepalanya terasa berat, seolah seluruh darahnya berkumpul di belakang mata. Nafasnya pendek. Tangannya gemetar di setir, dan kakinya masih menekan rem seperti orang tenggelam yang berpegangan pada batu terakhir. Sosok di kursi penumpang depan itu tidak bicara, tidak bergerak banyak. Tapi keberadaannya membuat udara di dalam mobil seperti berubah menjadi ruangan sempit yang penuh kabut. Wajah itu, wajah Rania sendiri. Tapi versi yang lebih pucat, lebih dingin, lebih kosong. Dan yang paling mengerikan, versi itu terlihat seperti sudah lama mati. Kulitnya abu-abu, bibirnya biru, dan garis-garis halus di lehernya seperti bekas jeratan. Rania ingin menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Seperti ada tangan yang menekan pita suaranya dari dalam. Di luar, sosok perempuan setengah badan tadi masih berdiri. Rambutnya bergerak perlahan, bukan karena angin, melainkan seperti digerakkan sesuatu yang tak terlihat. Lampu mobil berkedip sekali, lalu 2 kali. Dan tiba-tiba, semuanya gelap. Lampu depan mati, lampu kabin mati, radio mati. Hanya ada gelap, dan suara hutan yang semakin jelas. Suara serangga, suara ranting patah, suara daun bergesekan, dan suara napas. Bukan hanya napas Rania. Ada napas lain di dalam mobil. Lebih pelan, lebih berat, seperti seseorang yang bernapas dengan paru-paru yang basah. Rania menoleh perlahan ke kursi penumpang. Sosok itu sudah lebih dekat. Padahal tubuhnya tidak bergerak. Tapi jarak wajahnya sekarang hanya beberapa sentimeter. Rania bisa mencium bau tanah basah dan bau anyir, seperti air got yang lama tidak mengalir. Mata hitam itu menatap Rania tanpa berkedip. Lalu, perlahan, mulutnya terbuka. Bukan untuk bicara, melainkan untuk memperlihatkan sesuatu. Di dalam mulutnya, ada gumpalan rambut. Rambut panjang, basah, menempel di gigi-gigi yang tampak retak. Rania menutup mata sejenak, mencoba menguatkan diri. Ia memaksa tangannya bergerak, meraih kunci mobil. Ia memutar. Sekali, 2 kali. Mesin tidak menyala. Ia memutar lagi. Mobil tetap mati. Dan pada putaran ketiga, ia mendengar suara dari belakangnya. Suara kecil, sangat pelan. Seperti seseorang sedang tertawa, tapi tertawanya ditahan. Rania membuka mata. Kaca spion tengahnya memperlihatkan kursi belakang. Kosong. Namun, di permukaan kaca spion itu, perlahan muncul sidik jari. 1, lalu 2, lalu 4. Seolah ada 2 tangan yang menempel dari arah belakang. Dan di tengah sidik jari itu, muncul bayangan kepala. Bukan pantulan, bukan cahaya. Tapi benar-benar seperti ada wajah yang muncul dari dalam kaca. Wajah perempuan tua, kulitnya keriput, matanya putih, dan mulutnya terbuka seperti sedang menahan jeritan. Rania langsung memalingkan wajah. Dan ketika ia kembali menatap depan, sosok di kursi penumpang sudah tidak ada. Kursi itu kosong. Tapi rasa dingin tidak hilang. Bahkan semakin menusuk. Rania menelan ludah, lalu memaksa dirinya untuk berpikir logis.
Ia harus keluar dari sini. Ia harus hidup. Ia menekan tombol hazard. Tidak menyala. Ia mengambil ponsel. Tidak ada sinyal. Dan anehnya, jam di ponselnya menunjukkan pukul 00. Bukan pukul 001, bukan pukul 002. Tepat pukul 00. Seolah waktu berhenti. Rania memejamkan mata. Dalam hati, ia membaca doa seadanya. Bukan karena ia yakin, tapi karena manusia memang selalu kembali pada doa ketika logika sudah tidak bisa menyelamatkan. Begitu ia membuka mata, ia melihat jalan di depannya berubah. Aspal yang tadi halus kini seperti lebih gelap, seperti basah. Dan di pinggir jalan, tidak ada lagi lampu-lampu. Yang ada hanya pepohonan yang lebih rapat, lebih tua, lebih tinggi. Seolah mobilnya tidak lagi berada di jalan raya modern, melainkan masuk ke alas roban yang lain. Alas roban yang dulu. Alas roban yang orang-orang ceritakan dalam kisah-kisah tua. Rania menggigil. Dan dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya seperti ditusuk. Ada mobil. Mobil yang sama seperti mobilnya. Terparkir miring di pinggir jalan, lampunya pecah, pintunya terbuka. Dan di samping mobil itu, ada sesuatu tergeletak. Tubuh manusia. Rania tidak bisa menahan diri. Ia turun dari mobil. Begitu kakinya menyentuh tanah, udara terasa lebih berat. Bau tanah, bau daun busuk, bau darah yang sudah lama mengering. Ia berjalan pelan mendekati mobil itu. Mobil itu benar-benar mirip miliknya. Nomor platnya sama. Dan ketika ia melihat ke dalam, ia melihat sesuatu yang membuat matanya berair. Di kursi pengemudi mobil itu, ada tubuh perempuan. Wajahnya rusak, lehernya patah, dan rambutnya menutupi sebagian wajah. Tapi Rania tahu itu siapa. Itu dirinya. Tubuhnya sendiri. Rania mundur dengan napas memburu. Dan di belakangnya, tiba-tiba ada suara langkah. Pelan. Kering. Seperti kaki yang menyeret. Rania berbalik. Di belakangnya berdiri sosok perempuan setengah badan tadi. Kini lebih dekat. Kini lebih jelas. Wajahnya bukan sekadar pucat. Wajahnya seperti kulit yang sudah lama direndam air. Dan matanya bukan hitam, melainkan kosong, seperti lubang. Sosok itu mengangkat tangan. Jarinya menunjuk ke arah mobil rusak itu. Lalu menunjuk ke arah Rania. Seolah mengatakan satu hal. Rania tidak sedang melihat masa depan. Rania sedang melihat sesuatu yang sudah terjadi. Dan Rania sebenarnya sudah mati. Rania menahan napas. Ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Dingin. Basah. Ia menoleh pelan. Di sampingnya berdiri sosok yang wajahnya mirip dirinya, versi pucat tadi. Kini berdiri di luar mobil. Mendekat. Dan tanpa suara, sosok itu menempelkan tangannya ke dada Rania. Rania merasakan dingin merambat masuk. Seperti air es masuk ke dalam tulang. Seperti seluruh ingatan, seluruh rasa, seluruh hidupnya ditarik keluar. Rania ingin melawan. Tapi tubuhnya melemah. Pandangan matanya kabur. Dan di tengah kabur itu, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di balik pepohonan alas roban, ada banyak sekali sosok berdiri. Bukan satu, bukan dua, puluhan, ratusan. Semua memandang. Semua diam. Semua seperti menunggu giliran. Rania jatuh berlutut. Ia sadar. Alas roban bukan sekadar tempat. Alas roban adalah pintu. Dan malam ini, pintu itu dibuka untuknya. Pagi itu, matahari terbit seperti biasa. Truk-truk melintas. Pengendara motor lewat sambil membawa sayur. Orang-orang menepi di warung kopi pinggir jalan, berbicara tentang harga bensin dan macet di jalur Pantura. Alas roban terlihat normal. Tapi bagi orang-orang yang peka,
Hutan itu tetap punya aura yang tidak bisa dijelaskan. Di salah satu tikungan, seorang warga menemukan mobil terparkir rapi di pinggir jalan. Tidak ringsek, tidak rusak, tidak ada tanda kecelakaan. Mobil itu tampak seperti mobil yang sengaja berhenti sebentar. Namun pintunya terbuka. Dan di kursi pengemudi, tidak ada siapa-siapa. Warga melapor. Polisi datang. Mereka memeriksa. Di dalam mobil, tidak ada dompet, tidak ada ponsel, tidak ada tas. Hanya ada satu hal yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Di kaca depan mobil, dari sisi dalam, ada bekas telapak tangan. Bukan satu, banyak. Seperti seseorang berusaha keluar dari dalam kaca. Seperti seseorang berusaha memecahkan batas antara hidup dan mati. Mobil itu tercatat milik Rania. Seorang perempuan yang dilaporkan hilang semalam. Keluarganya menangis. Teman-temannya menyebarkan informasi. Semua orang mencari. Namun tidak ada yang ditemukan. Hari berganti. Minggu berganti. Bulan berganti. Nama Rania perlahan menjadi salah satu daftar panjang orang-orang yang hilang di Alas Roban. Orang-orang berkata mungkin ia kecelakaan dan jatuh ke jurang. Orang-orang berkata mungkin ia dirampok. Orang-orang berkata mungkin ia lari dari masalah. Tapi warga sekitar yang sudah lama tinggal di dekat Alas Roban tidak berkata banyak. Mereka hanya punya satu kebiasaan. Jika melewati Alas Roban malam-malam, mereka tidak pernah menoleh ke pinggir jalan. Mereka tidak pernah mengambil jalan pintas. Mereka tidak pernah berhenti walau melihat perempuan berdiri. Karena mereka tahu, di Alas Roban, ada sesuatu yang bukan manusia. Dan sesuatu itu suka menumpang. Beberapa tahun setelah hilangnya Rania, seorang sopir truk bernama Baskoro melewati Alas Roban pada pukul 00. Ia melaju pelan karena hujan tipis turun. Kabut menggantung rendah, dan lampu-lampu jalan tampak seperti titik-titik redup. Baskoro bukan orang yang penakut. Ia sudah puluhan kali melewati jalur ini. Tapi malam itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Udara terasa terlalu dingin. Dan radio truknya mendadak menangkap suara aneh. Suara perempuan. Lirih. Panjang. Seperti memanggil nama seseorang. Baskoro menelan ludah, mematikan radio. Namun suara itu tetap terdengar. Bukan dari radio, melainkan dari kursi sebelahnya. Baskoro menoleh. Di kursi penumpang, duduk seorang perempuan. Rambutnya panjang. Kulitnya pucat, dan wajahnya menatap lurus ke depan, seperti tidak ingin menoleh. Baskoro membeku. Ia ingin mengusir, tapi tidak berani. Ia hanya menatap jalan. Dan dalam hati, ia membaca doa. Perempuan itu tidak bergerak, tidak bicara. Tapi Baskoro bisa merasakan satu hal. Perempuan itu bukan penumpang biasa. Itu sesuatu yang sudah lama menunggu kendaraan untuk lewat. Dan malam ini, ia memilih truk Baskoro. Truk melaju. Kabut semakin tebal. Lampu jalan menghilang. Dan di tengah kabut, Baskoro melihat sesuatu yang membuat dadanya terasa runtuh. Di pinggir jalan, berdiri banyak sekali sosok. Puluhan. Mereka berdiri rapat seperti barisan. Semua menatap truknya. Semua diam. Dan di antara mereka, ada satu sosok perempuan setengah badan. Ia tersenyum tipis. Dan perlahan, ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah truk Baskoro. Baskoro ingin menjerit. Tapi suara itu tidak keluar. Karena pada detik itu, ia sadar. Truknya sudah tidak berada di jalan raya. Truknya masuk ke Alas Roban yang lain. Alas Roban yang tidak pernah muncul di peta. Dan di kursi sebelahnya, perempuan pucat itu menoleh pelan. Wajahnya terlihat jelas. Wajahnya sama seperti foto orang hilang yang pernah ia lihat di warung kopi. Perempuan itu adalah Rania. Tapi bukan Rania yang hidup. Melainkan Rania yang sudah menjadi bagian dari hutan.
Dan ketika truk Baskoro melaju masuk lebih dalam, kabut menutup semuanya. Seperti tirai yang ditarik. Seperti dunia yang menelan. Pagi berikutnya, orang-orang menemukan truk Baskoro terparkir rapi di pinggir jalan alas roban. Mesinnya mati. Pintunya terbuka. Dan di dalamnya, kosong. Tidak ada Baskoro. Tidak ada Rania. Hanya ada satu hal. Di dashboard truk itu, ada bekas tangan kecil. Seperti telapak tangan perempuan. Dan di sampingnya, ada tulisan samar di kaca. Tulisan itu seperti ditorehkan dengan kuku. Satu kalimat. Aku cuma numpang pulang. Sejak saat itu, cerita tentang Rania berubah. Bukan lagi sekadar orang hilang, melainkan legenda baru. Legenda tentang perempuan yang tidak pernah sampai rumah. Dan tentang alas roban, yang selalu menemukan cara untuk menambah penghuni.